Dan untuk mengetahui informasi terbaru terkait dengan pemeriksaan Richard Lee, kami langsung tergabung bersama rekan kami. Nampaknya sudah siap, ada produser lapangan CNN Indonesia Arief Kurniawan di Mapolda Metro Jaya. Arief, bagaimana pemeriksaan sejauh ini tanpa komentar dari Richard Lee ketika datang ke sana? Silakan. Ya, sama siang Heranov, betul sekali memang influencer produk kecantikan Richard Lee tadi sekitar pukul 13 sudah datang memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, dan tadi syuting sudah diinformasikan Richard Lee datang tanpa memberikan keterangan apapun karena begitu dia tiba di lobi gedung dia langsung masuk ke dalam ruangan untuk menjalani proses pemeriksaan. Dan ini adalah pemeriksaan perdana Richard Lee dengan status tersangka setelah ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Desember lalu. Dan sebetulnya ini adalah panggilan kedua karena panggilan pertama itu sebetulnya pada tanggal 23 Desember 2025. Namun dari pihak kuasa hukum Richard Lee mengajukan penjadwalan ulang sehingga akhirnya dijadwalkan pada hari ini 7 Januari 2026. Dan menurut keterangan dari Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Renald Simanjuntak yang kami kutip dari cnnindonesia.com, ini kasus dugaan tindakan pelanggaran di bidang kesehatan dan juga perlindungan konsumen ini berawal dari laporan yang diajukan oleh seseorang bernama dokter detektif, yaitu laporan pada tanggal 2 Desember 2024 ke SPKT Polda Metro Jaya. Berdasarkan laporan ini, pihak pelapor ini membeli produk kecantikan merek White Tomato yang dikeluarkan oleh Richard Lee di sebuah marketplace seharga Rp670.000 pada tanggal 12 Oktober 2024. Namun ternyata setelah barang diterima dan dicek, ternyata di produk kecantikan tersebut tidak ditemukan kandungan komposisi dari kandungan White Tomato sesuai dengan klaim dari produk yang dikeluarkan oleh Richard Lee. Lalu selanjutnya dari pihak pelapor pada tanggal 23 Oktober ini juga kembali membeli produk kecantikan milik Richard Lee, yaitu DNA Salmon. Nah, ini seharga Rp1.032.700. Namun setelah diterima ternyata produk DNA Salmon milik Richard Lee ini sudah tidak steril karena tidak ada tutupnya dan kemasan juga dikemasan ulang. Lalu kemudian dari pihak pelapor pada tanggal 2 November itu kembali membeli produk kecantikan yang dikeluarkan oleh Richard Lee, yakni Miss V Stem Cell by Athena Group melalui marketplace dengan harga Rp922.000. Tapi ternyata diketahui produk tersebut ternyata adalah repacking dari produk Rek Pink. Menurut keterangan dari Kasubdit Penmas Renald Simanjuntak. Dan pemeriksaan pada hari ini adalah untuk mengkonfirmasi laporan-laporan yang sudah dilayangkan oleh pihak pelapor dokter detektif kepada Richard Lee. Dan tentunya nanti keterangan dari Richard Lee ini akan memenuhi berita acara perkara dan nanti akan memutuskan apakah kelanjutan dari perkara ini, apakah nantinya bisa P21 atau mungkin nanti bisa ada keterangan-keterangan saksi yang meringankan dari pihak Richard Lee. Dan memang tadi ia datang pukul 13 dan sampai dengan pukul 15.23 saat ini masih menjalani proses pemeriksaan. Dan biasanya memang untuk pemeriksaan perdana sebagai tersangka itu biasanya berlangsung sampai malam hari. Jadi nanti kita tunggu saja bagaimana proses pemeriksaan Richard Lee sampai dengan malam nanti. Semoga nanti pada saat ia keluar, Richard Lee bisa atau bersedia memberikan pernyataan kepada awak media. Heranov. Arief Kurniawan, terima kasih.